Saya khawatir justru pembiaran terhadap penistaan agama ini menjadi bom waktu terhadap munculnya sikap-sikap intoleransi di negara kesatuan Republik Indonesia. Kekhawatiran saya, ya, ketika ada penista agama, misalkan orang Kristiani menista Islam, atau orang Islam menista agama atau nilai yang ada di agama Kristiani, kemudian dibiarkan, ya ini akan menjadi bom waktu terhadap ya tumbuh suburnya sikap-sikap intoleransi. Akhirnya ini memunculkan rasa emosional dari kelompok tertentu. Halo, kembali lagi bersama Yusri Liza Mahendra. Teman-teman semua, di konten kali ini kita akan membicarakan berkaitan dengan kasus penistaan agama yang beberapa waktu belakangan ini kemudian menguat lagi di permukaan publik, ya. Di mana ada seorang YouTuber yang dianggap menistakan agama. Kemudian kedua, kasus penistaan agama yang melibatkan salah seorang penceramah yaitu Ustadz Waloni yang dianggap menistakan agama Kristiani. Dan bukan hanya dua kasus ini, kasus yang dihadapi oleh Muhammad Kece dan Ustadz Yahya Waloni yang dianggap sebagai penista agama. Tetapi ada banyak kasus penistaan agama yang dilakukan beberapa bulan yang lalu atau bahkan bertahun-tahun yang lalu yang juga seakan-akan dibiarkan di dalam proses penegakan hukum kita. Ini kekhawatiran saya. Saya khawatir justru pembiaran terhadap penistaan agama ini menjadi bom waktu terhadap munculnya sikap-sikap intoleransi di negara kesatuan Republik Indonesia. Kekhawatiran saya, ya, ketika ada penista agama, misalkan orang Kristiani menista Islam, atau orang Islam menista agama atau nilai yang ada di agama Kristiani, kemudian dibiarkan, ya ini akan menjadi bom waktu terhadap ya tumbuh suburnya sikap-sikap intoleransi. Akhirnya ini memunculkan rasa emosional dari kelompok tertentu yang beranggapan bahwa jangan sampai si A kemudian dijerat secara hukum atau diproses secara hukum ketika menista agama Kristen misalkan, tetapi penista agama Islam itu dibiarkan berkeliaran di tengah-tengah publik kita. Nah, ini jangan sampai juga menjadi latar belakang kenapa misalkan Ustadz Yahya Waloni misalkan ketika memberikan ceramah, memberikan kritik terhadap nilai Bible, kemudian dianggap sebagai penista agama. Tetapi orang yang kemudian mengklaim dirinya sebagai nabi misalkan, ya dianggap sebagai atau sampai hari ini tidak diproses secara hukum. Nah, ini kan kegamlangan yang kita bisa lihat bahwa memang ada ketidakadilan dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, ya di konten kali ini kita akan membicarakan ini, jangan sampai kemudian ya justru hal-hal yang seperti ini menjadi latar belakang ya lahirnya sikap intoleransi di Indonesia. Nah, teman-teman semua, di konten kali ini kita akan membicarakan berkaitan dengan penistaan agama ini. Ya, saya ingin membicarakan ini bukan pada persoalan secara substansi permasalahannya, tetapi saya ingin membicarakan permasalahan ini pada dua perspektif. Yang pertama adalah ya kasus penistaan agama, kemudian kedua proses penegakan hukum ketika ada kasus penistaan agama atau kasus serupa yang terjadi di Indonesia. Nah, teman-teman semua, pertama ketika kita berbicara tentang penistaan agama, kita harus sepakat tentunya ya bahwa suatu tindakan penistaan agama, sikap-sikap yang tidak menghargai perbedaan, kemudian sikap-sikap intoleransi itu adalah sesuatu hal yang harusnya tidak tumbuh subur di negara kesatuan Republik Indonesia. Karena di dalam negara kesatuan Republik Indonesia, negara yang Pancasilais, di situ mengamini adanya perbedaan, ya, mengamini adanya ya pluralisme di dalam kehidupan bernegara kita. Karena agama di Indonesia ini bukan hanya Islam, bukan hanya Hindu, bukan hanya Buddha, Kristiani, Protestan, bukan hanya Konghucu gitu loh. Tetapi kesemua agama keyakinan itu ada di Indonesia. Dan agama-agama ini kemudian ya diyakini oleh penganut-penganutnya yang notabene adalah rakyat Indonesia. Sehingga sikap-sikap yang intoleran, sikap-sikap yang kemudian mendiskriminasi keyakinan tertentu, atau sikap-sikap yang dapat mencela nilai-nilai yang diajarkan oleh agama tertentu, maka kita harus perangi. Kita harus kemudian memastikan bahwa ya sikap intoleran itu tidak boleh ada di negara yang plural seperti Indonesia. Negara yang memang perbedaan itu harus terjaga dengan baik. Karena
Inilah yang menjadikan Indonesia mempunyai ciri khas dibandingkan negara lain. Kita mampu mengakomodir perbedaan. Ya, kita mampu menjaga dan merawat perbedaan itu ya dalam suatu upaya kita untuk membangun bangsa kita. Justru perbedaan itu harus kita jadikan sebagai kekuatan untuk membangun ya memastikan Indonesia benar-benar menjadi negara yang merdeka, negara yang berdaulat. Bukan justru perbedaan ini selalu kita jadikan sebagai senjata untuk menikam saudara kita yang lain. Ya, perbedaan ini kita jadikan sebagai kelemahan ya yang kita tunjukkan sehingga keharmonisan di dalam berwarga negara tidak bisa tercapai. Padahal di dalam pembangunan nasional, di dalam kehidupan bernegara, kita membutuhkan adanya harmonitas ya antara masyarakat. Keharmonisan di dalam kehidupan bermasyarakat kita itu diperlukan sehingga fokus kita itu pada persoalan-persoalan yang memang harus kita bisa hadapi bersama. Misalkan kita lebih fokus pada persoalan ekonomi, ya kita jangan lagi ya mempersoalkan permasalahan perbedaan keyakinan atau mendiskriminasikan keyakinan agama yang lainnya. Padahal kita harus fokus pada permasalahan ekonomi. Kita harus fokus pada permasalahan politik kita. Kita harus memastikan bahwa nanti pemimpin kita mampu memberikan produk kebijakan yang baik gitu loh. Nah, jangan sampai kemudian perbedaan ini semakin kontras di tengah-tengah publik sehingga menyebabkan keretakan di dalam berwarga negara. Dan kemudian, ya, kedua adalah dalam proses penegakan hukum. Ini menjadi menarik menurut saya. Ketika kita berbicara tentang penistaan agama, ketika kita berbicara tentang perbedaan di negara yang plural seperti Indonesia, negara yang sangat-sangat dinamis, yang sangat-sangat beraneka ragam sikap, suku, dan budaya masyarakatnya, maka ya di dalam proses penegakan hukum berkaitan dengan adanya tindakan-tindakan penistaan agama, maka harus memang benar-benar ya penegakan hukum ini kuat. Penegakan hukum harus mampu memberikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan bagi terlindunginya dan terjaganya ya setiap kelompok atau golongan masyarakat. Jangan sampai kemudian justru yang menyebabkan atau melatar belakangi munculnya sikap intoleransi itu sendiri adalah ketidakadilan di dalam proses penegakan hukum. Sama seperti di dalam konten sebelumnya, misalkan saya menyatakan bahwa terorisme itu bukan hanya sekedar persoalan keyakinan, tetapi terorisme itu adalah persoalan ketidakadilan. Ketika ketidakadilan tidak mampu dihadirkan oleh kekuasaan, jangan heran kita akan menghadapi sikap-sikap yang radikal dari warga negara. Warga negara ingin memberontak, meminta dan menagih keadilan dari negara. Nah, kekhawatiran saya justru ya sifat dan sikap intoleransi ini adalah klimaks dari ketidakpuasan warga negara terhadap proses penegakan hukum di Indonesia yang berkaitan dengan penistaan agama. Karena teman-teman semua kita bisa melihat ya banyak sekali kasus-kasus penistaan agama yang berkeliaran ya di banyak media sosial yang kemudian kita merasa bahwa ini adalah tindakan yang benar-benar menista agama, tetapi justru ya seakan-akan juga dibiarkan oleh kekuasaan atau dibiarkan oleh penegak hukum kita. Maksud saya adalah ketika sekarang kita ingin fokus untuk kemudian memerangi ya setiap sikap yang intoleran, kita ingin fokus memerangi ya setiap sikap yang tidak menghargai perbedaan. Ketika kita ingin fokus dalam pembangunan nasional, ya membangun ekonomi bangsa, memperbaiki politik nasional, kemudian mampu memilih pemimpin yang baik, maka kita harus menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang justru menyebabkan ya keretakan di tengah-tengah warga negara, keretakan keharmonisan warga negara. Kita tidak boleh kemudian membiarkan persoalan ini, penegakan hukum seakan-akan membiarkan permasalahan ini ya selalu ada di tengah-tengah publik. Ketika kita ingin memerangi ini semua, perlu ada ya kolaborasi bersama. Bukan hanya tindakan atau kecaman dari warga negara ketika melihat permasalahan penistaan agama. Tetapi yang menurut saya juga perlu dilakukan adalah sikap responsif yang ditunjukkan oleh penegakan hukum kita ketika melihat apakah persoalan ini benar-benar ya melanggar keharmonisan di dalam berwarga negara kita. Apakah ucapan, tindakan yang dilakukan oleh
sekelompok warga negara atau satu warga negara, satu orang dapat menyebabkan keretakan di dalam kehidupan berbangsa kita. Kita bisa lihat dan kita bisa perhatikan, ada beberapa orang yang kemudian yang publik merasa bahwa mereka melakukan penistaan agama, tetapi oleh penegakan hukum ya dianggap biasa saja atau kemudian dibiarkan berkeliaran begitu saja. Nah, ini kan menurut saya sesuatu hal yang kontras. Harusnya ketika kita serius benar-benar ingin memerangi ya intoleransi, ketika kita ingin memerangi ya setiap sikap yang tidak menghargai perbedaan, maka kita harus memulainya melalui proses penegakan hukum yang adil. Ketika ada satu bibit yang dirasa bahwa ini akan kemudian memberikan atau mempengaruhi orang lain agar bersikap intoleransi, bersikap tidak menghargai perbedaan, maka harus ada proses penegakan hukum yang adil. Harus ada proses penegakan hukum yang memberikan kepastian, ya, yang memberikan keadilan, sehingga warga masyarakat merasakan bahwa manfaat dari penegakan hukum ini ya tidak meretakkan kewarganegaraan. Manfaat dari penegakan hukum ini memberikan keharmonisan di dalam kehidupan bernegara kita. Nah, ini menjadi penting untuk kemudian dievaluasi di dalam proses penegakan hukum kita. Jangan sampai proses penegakan hukum hanya ya keras kepada satu kelompok saja, tetapi kemudian melempem kepada kelompok yang lainnya. Jangan sampai karena dia dekat dengan kekuasaan misalkan, ya proses penegakan hukum tumpul. Ya, jangan sampai karena dia tegas kepada kekuasaan, proses penegakan hukum bisa tajam. Nah, ini kan sesuatu hal yang harus diperbaiki. Kalau dulu kita selalu beranggapan bahwa penegakan hukum itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Kalau menurut saya sekarang, selain tumpul ke atas, tajam ke bawah, penegakan hukum juga ya tumpul kepada orang yang dekat dengan kekuasaan, tetapi tajam kepada orang yang jauh dari kekuasaan. Harusnya kan di dalam proses penegakan hukum, semua hal itu equal, semua hal itu bisa adil. Karena salah satu tujuan dari pembuatan hukum, seperti yang disampaikan oleh Gustav Freidruch, yaitu memberikan keadilan, ya, memberikan rasa keadilan di tengah publik, sehingga publik tidak merasa dicurangi, sehingga satu kelompok yang minoritas itu tidak merasa dicurangi, sehingga ya kelompok yang mayoritas begitu pun tidak merasa dicurangi oleh proses penegakan hukum. Nah, ini kuncinya. Proses penegakan hukum yang mampu memberikan ya rasa keadilan dan rasa kepastian di dalam publik kita. Sehingga di dalam berwarga negara kita bisa harmonis, kita bisa menghargai perbedaan, kita bisa menerima setiap hal yang terjadi di tengah-tengah publik kita. Nah, ini harusnya dipahami oleh kekuasaan, dipahami oleh penegakan hukum kita, agar kemudian kita dapat survive sebagai suatu negara yang tidak lagi mempermasalahkan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan keyakinan, yang berkaitan dengan agama. Ya, kita bangkit melihat persoalan-persoalan ekonomi, melihat persoalan-persoalan politik, ya kegagalan pemerintah. Bukan lagi kita mempersoalkan berkaitan dengan keyakinan. Karena keyakinan itu adalah tempatnya di sanubari masing-masing warga negara. Ya, di hati dan perasaan setiap orang. Dan kekuasaan tidak juga boleh mengintervensi keyakinan setiap warga negara ataupun tindakan-tindakan yang memang bisa justru melatar belakangi ya sikap-sikap intoleransi warga negara kepada kekuasaan.